Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Sebuah kisah dari tulisannya Meira Syakila. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Vika hanya menunduk di saat semua tengah melontarkan setiap pertanyaan dan semua petunjuk bahwa Juna dalang dari hilang serta matinya Aretha. Rasa percaya tidak percaya masih bergelayut dalam pikirannya. Juna, lirik Vika dengan mata yang menahan embun yang ingin keluar dari kelopak matanya. Katakan bahwa itu bohong, Juna. Katakan pada mereka bahwa kamu bukan pelaku dari semua yang mereka tuduhkan pada kamu. Ini hanya fitnah dan ini gak benar. Dengan suara parau, Vika terus mengguncang bahu Juna guna menjelaskan apa yang dilontarkan oleh orang tua Winda dan Reta. Katakan Juna, Mbak mohon, timbalnya lagi. Dengan bibir bergetar dan wajah yang pucat, Juna mendongakkan wajahnya pada Vika. Lalu Juna mulai mengeluarkan suara. Mereka benar, Mbak. Lirihnya dengan bulir bening yang luruh membasahi kedua pipinya, membuat Vika terbelalak mendengar penuturan dari Juna. Maksud kamu, jadi yang mereka katakan itu... Iya, Mbak. Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku, Om, Tante. Dengan suara parau dan lirih, Juna mengakui kebenaran yang Winda tuduhkan, membuat Hilma dan Bian tidak percaya akan yang dilakukan Juna. Jadi kamu... Ucap Winda dengan tubuh yang lunglai dan ambruk ke lantai. Vika, Bian dan Hilma kecewa dengan pengakuan Juna, sehingga membuat mereka semua shock atas apa yang Juna lakukan. Apa salah Aretha? Apa dosanya sehingga kamu tega berbuat keji terhadap anak saya? Sentak Bian yang membuat Juna juga yang lainnya terhenyak. Kamu lupa betapa dulu saya selalu menghargai dan menyebutmu sebagai pahlawan anak saya. Kamu yang tidak ingin Aretha terluka, bahkan membuang air matanya sedikit pun. Namun sekarang kenyataannya... Dengan emosi yang telah diubun-ubun, Bian melampiaskan amarahnya, namun sangat sulit mengucapkan kalimat kenyataan bahwa Juna dalang dari kematian anak bungsunya. Jahat kamu, Arjuna. Tega kamu melakukan itu pada anak saya. Apa salahnya, ha? Timbal Hilma dengan derayan bulir bening yang telah luruh dan membasahi pipinya. Maafkan saya, Om, Tante. Maafkan saya, Aretha. Lirik Juna. Dosa apa yang dilakukan anak saya sehingga kamu tega berbuat sekeji itu? Bentak Bian dengan dada kembang kempis menahan amarah. Sejak saya pergi keluar kota, selama 1 tahun saya berharap Aretha telah berubah. Saya pikir dia akan kehilangan saya karena kepergian saya. Namun saat saya kembali setelah 1 tahun saya di luar kota, saya menemukan kabar bahwa Aretha telah memiliki kekasih. Bahkan saat saya mengetahui kekasihnya adalah kakak sepupu saya, yaitu Panji. Perlahan Juna tarik nafas dan dengan kasar membuangnya. Sejak saya pulang, saya tidak pernah menemuinya, bahkan untuk sekedar memberi kabar. Namun Aretha sama sekali tidak pernah memikirkan perasaan saya. Saya selalu mengikuti kegiatan sehari-harinya, bahkan saat berjumpa Panji. Namun Aretha dan Panji tidak pernah menyadari itu. Hingga bertemu di suatu hari, saat Panji akan melamar Aretha dalam waktu 3 bulan. Sejak saat itu perasaan saya sangat kacau. Bahkan saya tidak pernah mau jika orang yang saya cintai lebih memilih orang lain dibanding saya. Maka dari itu, aku mencoba berbicara dengannya baik-baik. Namun, dengan raut wajah yang sangat kecewa, Arjuna menceritakan semua alasan atas apa yang menjadikannya buta akan cinta Aretha. Biadab kamu, Arjuna. Kamu tidak memiliki hati. Kamu bajingan. Kamu iblis. Kamu pembunuh. Sentak Hilma dengan derayan air mata.
Tubuhnya bergetar hebat setelah mendengar pernyataan dari Juna. Hanya karena Areta tidak memiliki hati untuk cintamu, kau tega menghabisi nyawanya. Kau tega memperkosanya. Bahkan kau jadikan dia makanan teman-temanmu juga, ah? Timpal Winda dengan telunjuk yang terus menunjuk wajah Juna. Amarah yang telah ia tahan, kini dia bisa melampiaskannya. Kau harus dihukum. Kau harus mendapat balasan yang setimpal. Kau harus menerima balasan yang lebih sakit dari Areta, ucap Bian dengan menunjuk wajah Juna. Dan kau tega memisahkan Panji dengan Areta karena egomu saja. Jangan-jangan kau juga termasuk dalang dalam rangka penculikan, juga pembunuhan anak saya. Tunjuk Bian pada Vika sehingga membuat mulut Vika menganga dan matanya terbuka lebar. Kalian? Saya sudah tahu Panji telah bertunangan dengan pilihanmu, bahkan dengan gadis yang kau anggap lebih baik dari anak saya. Namun lihatlah, suatu saat nanti kamu akan menyesal. Dengan sorot mata yang tajam, Bian menatap nyalang pada Vika. Namun Vika hanya bungkam tanpa mampu berucap. Kau akan menanggung semua kebiadaban dan perbuatan kalian. Ayo Winda, tinggalkan tempat ini. Biar polisi yang menangani dan mengurus semuanya. Ayah muak melihat manusia-manusia berhati busuk seperti mereka. Dengan langkah yang gontai, Bian membawa Hilma pergi meninggalkan Arjuna dan Vika. Ingat Juna, akan ada pembalasan atas setiap perbuatan, ujar Winda lalu melangkah pergi mengikuti Bian dan Hilma. Vika hanya membeku, tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun. Pikirannya kacau dengan keadaan yang saat ini menimpanya juga Arjuna. Sedangkan Arjuna sendiri telah dititipkan orang tuanya kepada Vika. Namun sekarang masalah menghimpit pada kenyataan yang Juna katakan. Sedang Vika dalam keadaan berkecamuk pikirannya, tiba-tiba saja lampu di ruangan yang tengah mereka diami mati begitu saja. Loh, kenapa lampunya mati? Juna, Arjuna. Dengan tangan yang meraba-raba mencari sesuatu yang dapat menerangi penglihatannya. Namun saat tengah mencari handphone, tiba-tiba saja tangannya meraba sesuatu yang lengket dan berair. Apa ini? Seperti tangan, tapi kok lengket dan licin ya? Arjuna, apa itu kamu? Ujarnya tanpa ada jawaban. Suasana hening dalam kegelapan. Dalam ruangan yang gelap gulita, Vika mendengar suara tangisan seorang wanita. Namun sayang matanya tidak dapat menembus kegelapan karena ruangan yang amat gelap tanpa sinar dari celah manapun. Siapa? Suara tangis pun semakin terdengar pilu dan menyayat hati. Namun Vika dengan cepat menyalakan senter di handphonenya, lalu melirik ke seluruh ruangan. Terlihat Juna yang duduk tanpa ekspresi dan menunduk. Juna, apa kau menangis? Dengan perlahan kakinya melangkah mendekati ranjang Arjuna. Juna, kamu baik-baik saja? Dengan perasaan yang tidak karuan, Vika mendekati Juna, lalu menyentuhnya. Dengan tangan sedikit bergetar, Vika melihat wajah Juna yang menunduk dan terlihat pucat. Juna, wajahmu dingin sekali. Apa kamu baik-baik saja? Ujar Vika dengan mata yang terus mengindai seluruh ruangan yang gelap. Ah! Teriak Vika setelah menatap kembali wajah Juna yang telah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Wajahnya yang bau busuk dengan belatung yang menggeliat dan bibir yang sobek membuat Vika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pengkhianat. Ah, siapa kamu? Di mana Arjuna? Tubuh Vika terjungkal ke belakang karena terkejut melihat sosok di hadapannya. Pengkhianat, kau akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Lirik sosok tersebut dengan suara yang parau, namun sangat membuat bulu tengkuk Vika berdiri semua. Siapa kamu? Aku mohon pergi, pergi! Teriak Vika dengan suara yang terdengar nyaring. Bu Vika, Anda baik-baik saja? Sapa seorang dokter yang baru saja datang dengan bersamaannya lampu yang menyala. Bu Vika, perlahan Vika membuka matanya dan melirik ke seluruh ruangan yang telah terang karena lampu yang sudah menyala. Dengan perasaan was-was, Vika terbangun dari lamunan setelah dokter berkali-kali memanggil namanya. Ternyata setelah kepergian Winda dan orang tuanya, Vika terhanyut dalam pikirannya yang kacau sehingga membawanya pada penampakan sosok yang menyeramkan. Iya dok, maaf kenapa? Ucapnya dengan dada yang masih deg-degan atas penampakan yang masih terbayang di ingatannya. Begini Bu Vika, mohon maaf sebesar-besarnya. Namun apa yang menimpa Tuan Juna, kami berharap Ibu bisa mengerti karena beliau harus segera mendapati penanganan sebelum berpindah pada rumah sakit tahanan.
Ujar dokter berharap sudah mendapat keputusan akan penanganan Arjuna. Baik dok, nanti saya usahakan secepatnya biar bisa menghubungi orang tuanya. Baiklah, semoga bisa mendapat kabar baik secepatnya. Saya permisi. Baik dok, terima kasih. Dengan beban pikiran yang telah menumpuk, Vika gelisah dengan cara apa memberitahu orang tua Arjuna dengan keadaan seperti ini. Namun tidak memberi kabar dan memberitahu kebenaran pun sangat mustahil. Sungguh keadaan yang membuat kepala Vika terasa pusing dan berat. Namun entah harus dengan cara apa dia menjelaskan semuanya. Vika sangat tertekan dengan keadaan yang menderanya. Ditambah Bian dan Hilma telah mengetahui atas pertunangan Panji dan Alinda. Kecewa dan gelisah kini Vika rasakan. Tok tok tok. Saat Vika sedang berusaha membawa kompromi pikiran dan keadaan, tiba-tiba saja pintu kembali diketuk. Permisi Bu, saya akan menjaga keamanan saudara Juna sejak saat ini. Karena saudara Arjuna sekarang adalah tahanan atas dasar pembunuhan dan pemerkosaan. Ujar ketiga polisi diikuti dokter yang menangani Juna. Baik Pak. Vika tidak bisa membela ataupun mengucapkan kata-kata karena dia sendiri yang mendengar pengakuan Juna atas perbuatannya. Vika dengan berat melangkah keluar, meninggalkan Juna bersama polisi yang menyelidiki kasus yang menimpanya. Lalu dirinya mencoba memberi kabar buruk ini pada om dan tantenya. Sudah beberapa kali pesan telepon yang tidak diangkat, namun akhirnya tersambung setelah sekian kali terus mencoba. Halo om, apa om bisa pulang ke Jakarta secepatnya? Ucap Vika tanpa basa-basi dan langsung to the point pada intinya. Arjuna om, Arjuna, lirik Vika dengan bulir bening yang telah jatuh di pipinya. Juna mengalami kecelakaan dan juga dia akan ditangkap polisi atas kasus pembunuhan. Vika harap om dan tante bisa pulang secepatnya. Baik om, terima kasih. Vika tunggu kabar kepulangan om dan tante. Sambungan telepon pun berakhir. Vika merasa lega karena om dan tantenya akan segera kembali. Panji merasa bimbang karena Winda masih belum memberinya kabar, sehingga membuat pikirannya terus melayang. Sejak pulang dari desa Gunung Kulon, Panji enggan pulang ke villa karena kehadiran Alinda. Namun seberapa menolak, akhirnya Panji harus kembali ke villa ditambah waktu yang kian mencekam. Setelah tiba di depan villa, Panji terdiam, merenungi atas apa yang terjadi pada dirinya, juga kekasihnya yang amat dicintainya. Namun perasaan bersalah tidak dapat lagi untuk disembunyikan. Saat Panji hendak memasuki villa, tidak sengaja ekor matanya melihat sekilas bayangan lewat, seperti orang yang sedang berjalan. Namun saat hendak mengikuti, terlihat Alinda datang dengan senyuman manjanya. Namun bukannya Panji membalas pelukan Alinda, Panji malah mengurai pelukannya sehingga membuat Alinda kesal. Mas, kamu kenapa sih? Kamu tidak seperti biasanya menjauh seperti ini, ujar Alinda dengan wajah kesalnya. Sudahlah Alin, ini sudah malam, lebih baik kamu tidur, aku capek. Tapi kamu tidak seperti biasanya, kamu cuek seperti ini, aku rindu sama kamu mas, sungutnya dengan memeluk Panji kembali. Sudahlah Alin, aku capek, mau istirahat, hardik Panji lalu meninggalkan Alinda dalam kesendirian. Awas kamu Panji, malam ini aku akan membuatmu kembali, sungutnya lagi sambil melangkah masuk. Alinda pun memasuki dapur membuatkan minuman untuk Panji. Tanpa diduga Alinda memasukkan sebuah serbuk guna membuat Panji tergila-gila padanya. Setelah selesai, Alinda pun menghampiri Panji yang berada di kamarnya, tanpa lupa berganti pakaian dengan pakaian yang sangat menggoda. Baju yang berwarna merah cerah dengan kulitnya yang putih sangat membuat siapapun akan tergoda. Tok tok tok. Alinda mengetuk pintu kamar Panji namun tidak ada sautan. Mas, ini aku bawain kamu minuman, teriak Alinda. Ada apa lah? Ucapnya terhenti melihat wanita yang di depan matanya berdiri dengan pakaian yang sangat menggoda. Kamu apa-apaan Alinda? Nanti Mbak Isma melihatmu memakai pakaian seperti ini. Lebih baik sekarang kamu masuk kamar dan tidur, aku capek. Alih-alih akan menggoda, Alinda kecewa karena Panji malah mengusirnya. Tanpa menjawab, Alinda menyelonong masuk dan menyimpan nampan berisi minuman yang memang untuk Panji. Aku akan keluar setelah kamu minum jus yang aku bawa. Bukannya kamu lelah? Tanpa menjawab, Panji pun langsung menenggak minuman yang dibawa Alinda hingga tandas. Sudah, sekarang keluarlah. Alinda pun melangkah menuju pintu. Namun bukannya keluar, Alinda malah menutup pintu lalu menguncinya. Alin,
Apa yang kau lakukan? Aku bilang kamu keluar, bukan malah mengunci pintu kamarku. Sungguh kamu ingin aku pergi dari sini? Dengan tangan menyentuh dada bidangnya lalu membingkai tanda dengan jarinya. Obat yang mulai berpengaruh pun membuat mata Panji berkunang tidak jelas. Alinda tersenyum ketir melihat obatnya yang sudah bereaksi. Aku ingin menjadi milikmu malam ini, Mas. Lirik Alinda dengan memeluk Panji. Panji pun tanpa sadar membalas pelukan Alinda. Hatinya yang kacau mendadak hilang. Panji hilang kesadaran dan terbuai oleh cumbuan-cumbuan Alinda. Panji merasa udara yang sangat panas sehingga membuka semua pakaian yang digunakannya. Alinda pun duduk dalam pangkuan Panji lalu mencium bibir Panji dengan mesranya. Panji membalas setiap sentuhan yang Alinda berikan hingga membuat hasratnya bergejolak. Panji pun tanpa sadar terus melucuti pakaian Alinda sehingga Alinda mendesah menikmati tiap sentuhan Panji yang menjamah tubuhnya. Ayo Mas, lakukan, aku menginginkannya. Lirik Alinda dengan hasrat yang tengah mendera keduanya. Panji pun dengan sangat liar terus menjamah tubuh Alinda. Kedua insan tanpa sehelai benang tengah beredukasi dalam hubungan terlarang. Ayo Mas, desa Alinda saat Panji memasukkan alat vitalnya. Kau menyukai ini sayang, ucap Alinda dengan penuh kebanggaan. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu Mas. Dengan mengurai pelukan Alinda terus tersenyum penuh kebanggaan hingga bertemu di akhir permainannya. Alinda berangsur mendekat dan memeluk Panji. Panji pun membalas pelukannya. Aku menang Mas, kamu tidak akan lagi bisa menghindar dariku, gumam Alinda. Tanpa sadar perbuatan Alinda tengah diketahui oleh sosok yang terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka pun akhirnya terlelap setelah sama-sama merasa puas dengan permainannya. Namun sosok yang tengah memperhatikannya mendekat. Pengkhianat, tunggu pembalasanku Alinda. Sosok itu pun mendekat dan melihat kedua insan yang tengah terkapar. Wajahnya sendu menyimpan kesedihan. Namun sosok itu pun menghilang dengan senyum menyeringai. Pagi menjelang, Panji pun membuka mata. Namun betapa kagetnya saat Panji terbangun karena Alinda tengah berada di ranjangnya. Alinda? Sentak Panji sehingga membuat Alinda pun mengerjap dan membuka matanya. Apa yang kamu lakukan di sini ya? Sentak Panji lagi. Mas, kamu... Alinda berpura-pura menangis seolah semua adalah perbuatan dan kemauan Panji. Panji pun gelisah dan bingung atas apa yang terjadi padanya karena dia tidak mengingat kejadian semalam sama sekali. Panji pun beranjak dari atas kasur hendak menuju kamar mandi, namun didapati tubuhnya yang tanpa memakai sehelai benang pun, dan melihat sebuah noda merah di atas spray. Darah. Jadi semalam aku... Panji menggusar rambutnya dengan kasar lalu memeluk Alinda. Alinda tersenyum sinis mendapati kemenangan yang tidak terduga. Maafkan aku Alin, maafkan aku, lirik Panji dengan segunung penyesalan. Kamu harus tanggung jawab Mas, kamu jahat, ucap Alinda dengan menunjukkan wajah kesedihannya. Ya, aku akan bertanggung jawab, maafkan aku, maafkan aku, ucapnya dengan mengeratkan pelukannya dan terus menciumi pucuk kepala Alinda. Alinda hanya tersenyum penuh kepuasan atas keberhasilannya mendapatkan Panji sepenuhnya. Air mata palsunya mampu membuat Panji percaya akan kejadian yang menimpanya. Aku mandi duluan, aku harus bekerja, ujar Panji lalu beranjak dari ranjang. Panji pun berlalu meninggalkan Alinda. Alinda hanya tersenyum. Dia sangat bahagia di atas derita yang Panji rasakan. Begitupun Panji, di dalam kamar mandi merasakan penyesalan yang amat dalam. Dia mencoba mengingat kembali kejadian semalam, namun nihil, tidak ada yang bisa dia ingat. Panji pun meneruskan untuk membersihkan diri. Meski dengan perasaan yang gusar, pikirannya seakan kosong. Kejadian ini membuatnya semakin frustasi. Namun mau tidak mau Panji harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah selesai, Panji dengan cepat bersiap. Terlihat Alinda yang masih enggan beranjak dari atas ranjang. Namun Panji tidak menghiraukan. Pikirannya masih melayang dengan kejadian semalam. Panji menatap Alinda di balik cermin. Terlihat senyum Alinda yang terus mengembang, namun membuat Panji terheran. Tak tak tak, suara pintu kamar diketuk. Panji pun segera menghampiri dan membuka knop pintu, lalu dengan wajah yang gelisah menutup kembali pintu kamarnya. Bi, ada apa? Ucap Panji dengan gugup. Ini Den, tadi Non Isma menitip pesan dia menyuruh Aden menyusulnya segera ke kota karena ada keperluan mendadak, ujar Mbok Tiem.
Mbak Isma ke kota. Kapan, Bi? Tadi subuh, Den. Non Isma terlihat terburu-buru dan kelihatannya seperti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu? Baiklah, Bi, biar saya hubungi kakak saya. Terima kasih. Panji pun kembali memasuki kamarnya, lalu dengan cepat mengambil gawainya dan langsung menghubungi Isma. Halo Mbak, Mbak kok ke kota nggak bilang sih? Malah nitip pesan pada Bi Iem. Memang ada masalah apa sehingga Mbak terburu-buru dan nggak sempat ngajak aku? Tanya Panji setelah sambungan telepon terhubung. Pertanyaan beruntun Panji lontarkan dengan segera. Ah, ditangkap polisi. Kenapa Mbak? Sungut Panji terbelalak mendengar sautan di seberang sana. Baiklah, aku menyusul sekarang. Sambungan telepon pun terputus. Dengan sigap Panji menyuruh Alinda segera bersiap karena mereka harus segera kembali ke kota. Alinda, cepat kamu bersiap. Kita ke kota sekarang. Sungut Panji tanpa menoleh pada Alin. Loh, memangnya ada apa Mas? Dahi Alinda mengernyit mendengar perkataan Panji. Juna ditangkap polisi. Mbak Isma sudah di sana. Kita harus menyusulnya. Seketika wajah Alinda berubah pucat. Senyum yang tadi terus mengembang kini sirna. Alinda mengulum bibirnya dan terus memainkan anak jarinya. Apa jangan-jangan Juna juga mengatakan atas persekongkolanku dengannya untuk menculik Areta? Loh, kenapa diem? Ayo cepat bersiap, ujar Panji menyadarkan Alinda dari lamunannya. Rasa takut kian mendera. Alinda tiba-tiba berubah menjadi pendiam yang sejak bangun terus memancarkan senyum, kini hilang saat mendengar Juna menjadi seorang tahanan. Lalu bagaimana keadaan Juna Mas? Tanya Alinda dengan lirih. Dia masih di rumah sakit, keadaannya masih belum membaik. Cepatlah bersiap sebelum semua terlambat. Alinda pun bangkit dan beranjak dari atas ranjang, lalu masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Setelah semuanya selesai, Alinda dan Panji segera menuju ke tempat di mana Juna dirawat. Pikirannya yang sudah sangat tinggi di awan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi. Alinda dan Panji dengan terburu-buru mengendarai mobil. Meski dengan jalanan curam, Panji tidak menghiraukannya. Mas, hati-hati. Memang ada apa sih sampai terburu-buru? Ujar Alinda sambil memakai sabuk pengaman. Kita harus cepat. Mbak Vika memberi kabar bahwa Arjuna ditangkap polisi. Polisi? Kenapa Juna ditangkap? Aku belum tahu masalahnya. Yang penting sekarang kita ke sana dulu. Tanpa Alinda menjawab, pikirannya langsung terbayang akan kasus penculikan Areta. Dia takut bahwa Arjuna pun mengadukan atas perbuatannya jika sampai Panji mengetahui. Bahkan kedua kakaknya tahu bahwa dirinya juga ada dalam rencana Juna. Entah apa yang akan terjadi lagi padanya. Baru semalam Alinda merasakan kebahagiaan telah mendapatkan Panji seutuhnya. Namun sekarang dia gamang dengan kabar yang didapatnya. Tanpa menunggu lama, Panji dan Alinda telah sampai di depan gedung rumah sakit dan segera menuruni kendaraan roda 4-nya. Alinda? Alinda? Suara Panji membiarkan lamunan Alinda. Kenapa malah bengong? Ayo turun, ini sudah sampai. Maaf Mas. Alinda pun beranjak dan mereka berdua langsung masuk dan menuju ruang perawatan Arjuna. Saat perjalanan menuju kamar Arjuna, Panji melihat ruangan yang tengah dijaga oleh polisi dan terdengar suara yang tidak asing baginya. Panji pun mendekat supaya sedikit mencari tahu siapa yang tengah menjadi tahanan lainnya. Namun saat telah berada di depan kamar, terlihat beberapa orang polisi sedang berjaga. Panji sedikit mendengar obrolan para polisi. Benar-benar heran dengan anak zaman sekarang. Demi cinta butanya, rela berbuat yang merugikan diri sendiri, ujar polisi yang berperawakan tinggi dan berbadan tegap. Memang mereka terlalu bodoh dan buta hanya karena cinta yang tidak terbalas, sehingga melakukan perbuatan keji dan terhina, mencoreng nama baik keluarga saja, saut polisi yang berbadan besar dan berkumis. Mereka tidak sadar perbuatannya akan mendapat pandangan buruk dari semua orang. Apalagi kasusnya sampai dari penculikan, penyiksaan hingga memperkosanya, timpal polisi yang berkulit hitam. Panji hanya mendengar tanpa mau bertanya. Namun saat hendak melangkah kembali, Panji tanpa sengaja melihat siapa yang berada di dalam ruangan. Tommy? Jadi Tommy yang berada dalam ruangan itu dan dijaga oleh beberapa polisi. Apa yang dia lakukan sehingga terjerumus seperti ini? Namun Alinda setengah kaget melihat Tommy yang berada di ruangan tersebut. Alinda semakin gelisah dan semakin khawatir akan menemui Arjuna.
Panji terheran saat melihat wajah pucat Alinda dengan keringat dingin yang bercucuran dan tubuh sedikit gemetar. "Alin, wajahmu pucat, kamu sakit?" tanya Panji sambil menyentuh kening Alinda. "Tidak mas, cuma masih kepikiran aja soal semalam," bohong Alinda dengan mengalihkan pikirannya pada peristiwa semalam. "Tidak harus kamu pikirkan, aku akan bertanggung jawab, kamu tidak perlu khawatir," lirik Panji dengan hati yang berat. "Iya mas." Alinda pun kembali memeluk Panji. Pikirannya kembali mengingat andai Panji setulus ini, mungkin Alinda tidak akan pernah melakukan kesalahan dengan membantu Juna menculik Areta. Panji pun mengurai pelukannya, lalu mencium pucuk kepala Alinda dan melanjutkan kembali langkahnya menuju ruangan Juna. Setelah sampai, Panji melihat Isma dan Vika tengah duduk ditemani 2 orang polisi. Isma pun berdiri saat melihat Panji. "Panji," ucap Isma dengan wajah yang telah basah oleh bulir beningnya. "Mbak, kenapa? Ada apa?" "Juna ditahan polisi, Pan," ujarnya terbata. "Memang kenapa Juna sampai ditangkap? Apa dia melakukan pelanggaran?" "Juna ditangkap atas kasus," ucapnya terhenti. Isma tidak sanggup mengucap banyak, bahkan bibirnya seakan terkunci rapat. "Juna membunuh." "Membunuh? Membunuh siapa, Mbak? Mana mungkin Arjuna bisa membunuh?" ucap Panji tidak percaya. "Arjuna yang membunuh Areta," timbal Vika dengan wajah sendu dan pucat. "Areta? Maksudnya?" ucap Panji yang masih belum mengerti. "Arjuna yang menculik Areta, lalu membunuh, juga memperkosanya," jelas Vika. Seketika tubuh Panji terhuyung, kakinya lemas seakan tidak dapat menahan bobot tubuhnya. Isma memeluk erat tubuh Panji. Vika hanya berdiri mematung setelah mengucapkan penjelasan pada Panji atas kasus Arjuna. Terlihat wajah Vika yang pucat pasi. Bibirnya kering dan air matanya terus luruh membasahi pipinya. Masih dengan perasaan yang syok, terlihat Panji yang mengeratkan kepalan tangan. Rasa penyesalan, marah dan benci kini menyatu. Tanpa berucap, Panji bangkit dan akan segera melangkah untuk menemui Juna. Namun langkahnya terhenti oleh cekalan tangan seseorang. "Mau kemana kamu, Panji?" ujar Isma dengan mencekal tangan Panji. "Aku harus memberi pelajaran padanya, Mbak. Dia telah mengambil kekasihku. Dia membunuh orang yang aku cintai. Dia..." Tubuhnya kembali ambruk. Alinda merasakan sesak setelah mendengar ucapan Panji. Begitu besarkah perasaannya terhadap Areta, sehingga dia tidak memikirkan kehadirannya dan memikirkan perasaannya. Begitupun Vika. Dia hanya menangis terseduh melihat Panji yang seperti itu, tanpa bisa berkata dan berucap. "Kamu harus tenang, Panji. Biar hukum yang mengurus dan menanganinya. Kita harus tetap membantu polisi menyelidiki semua ini. Pasti ada maksud atas perbuatan mereka, dan kita harus cari tahu." Ucapan Isma membuat Alinda semakin gelisah. Namun dia tidak ingin ikut andil bertanggung jawab atas perbuatannya. "Mbak, aku tidak bisa kehilangan dia, Mbak. Aku mencintai dia. Aku sudah salah besar terhadapnya karena sudah mengkhianatinya. Aku gak bisa terima jika Areta pergi dengan keadaan seperti ini. Bahkan orang terdekatku yang berbuat seperti ini." Lirik Panji dengan isak tangisnya membuat perasaan sesak di hati Alinda semakin sakit. Isma kembali memeluk Panji dan terus berusaha menjadi penenangnya, karena dia tahu kesalahan ini bukan sepenuhnya kesalahan Panji. Panji kembali menyeka bulir beningnya dengan kasar. Dia mengingat apakah ini telah diketahui oleh orang tua Areta atau belum. Dan pikirannya kembali tertuju pada Winda yang tidak pernah memberi kabar padanya lagi. Dengan keadaannya yang masih shock, Panji berusaha bangkit dan menghampiri Juna. Dengan segala amarah, Panji mencoba menahannya. Terlihat Juna yang sedang berbaring dengan menghadap tembok. Terdengar isak tangis dan kalimat yang terus terucap seperti biasanya. "Sejak kapan kau mengenal Areta, Juna?" tanya Panji yang berusaha tenang. Namun tidak mendapat jawaban dari Juna. "Jawab saya, Juna. Sejak kapan kamu dan Areta saling mengenal? Apa kalian bermain di belakang saya?" ujar Panji dan mencoba membalikan badan Juna. Juna terlihat pucat. Air matanya terus menjalar di pipi. Isak tangisnya sangat terlihat. Ada sebuah penyesalan dan kesedihan mendalam di sana. "Jawab, Arjuna," bentak Panji kembali. Namun Vika dengan segera menghampiri, mencoba membuat tenang Panji kembali. Dengan terpaksa Vika pun ikut buka suara. "Mereka tidak ada apa-apa, Panji. Memang sebelum mengenal kamu, Arjuna telah mengenal Areta lebih dulu," ujar Vika dengan wajah yang sendu. "Apa?
Juna dan Areta saling mengenal. Iya, Arjuna sudah lebih dulu mencintai Areta ketimbang kamu. Namun sayang Areta tidak pernah memiliki perasaan yang sama terhadap Juna. Jelas Vika dan mencoba menjelaskan semua kenangan Juna dan Areta dulu. Begitulah Panji. Bahkan orang tua Areta telah mengetahui semuanya. Apa? Om dan Tante sudah tahu semua ini? Iya. Winda yang mendengar teriakan Juna juga bertemu teman Arjuna yang sama dirawat di sini. Dan sekarang sama-sama dalam penjagaan polisi. Panji bergeming. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekasih yang ia cintai adalah orang yang dicintai adik sepupunya. Namun jika memang Areta tidak membalas perasaannya, bukankah tidak salah? Karena cinta itu tidak setiap orang bisa memaksakan, termasuk dirinya sendiri. Panji pun beranjak meninggalkan Vika. Hatinya terasa sesak mengetahui satu kenyataan lain. Bahkan wanita yang dia cintai mati karena tidak membalas cintanya. Hingga pikiran Panji teringat akan orang tua Areta dan hendak menemuinya. Dengan hati gelisah Panji berusaha tetap tenang. Dalam kurun waktu 1 jam akhirnya Panji sampai di halaman rumah orang tua Areta. Dengan perasaan risau, Panji memaksakan langkah kakinya dan mengetuk pintu. Hingga beberapa menit pintu masih tidak ada yang membuka. Panji terus mengetuk pintu hingga akhirnya pintu terbuka. Winda. Namun Winda malah membuang muka dan hendak menutup pintu kembali. Namun Panji dengan sigap menahannya. Win, tunggu Win. Aku mau bertemu Om dan Tante. Mau apa? Belum puas kamu buat Areta terluka. Bahkan kami semua. Belum puas kamu ah? Hardik Winda dengan menunjuk wajah Panji. Maksud kamu apa Win? Ujar Panji gugup. Sudahlah Panji. Tidak usah terlalu banyak drama. Kita semua sudah tahu kamu sudah mendapatkan ganti adikku, juga akan segera menikah kan? Panji tertunduk, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Kenapa diam? Mau apa lagi sekarang? Sudah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi dan tidak ada alasan apapun terhadap pengkhianatan. Win, tolong Win, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi aku mohon, maafkan aku Win. Aku tidak bermaksud mengkhianati Areta. Aku hilaf Win. Lirik Panji dengan bulir bening yang terus merembes ke pipinya. Dengan kasar Panji terus berusaha menyekanya. Kejam, kamu jahat, pengkhianat. Kamu sudah mengkhianati anak saya. Pergi kamu dari sini, pergi. Suara Hilma terdengar sendu. Dengan tiba-tiba Hilma menyerang Panji dan terus memukulnya. Saya kecewa, sangat kecewa. Saya pikir kamu akan bisa menjaga anak saya. Namun nyatanya kamulah orang yang telah menyakiti hatinya, juga mengkhianati kepercayaan saya. Timbal Bian dengan bibir bergetar. Kekecewaan sangat jelas kentara di wajah orang tua Areta, juga Winda. Panji hanya diam. Hardikan Bian dan Hilma tidak satupun yang dia jawab. Penyesalan dan kesalahannya membuat semuanya hancur. Om, Tante, saya minta maaf. Ini bukan kehendak saya. Ini keinginan. Bukan kehendak, bukan keinginanmu. Namun begitu terlihat bahagia saat berhadapan dengan wanita itu. Wanita yang kamu jadikan calon istrimu itu, dia adalah sahabat Areta sendiri. Bentak Winda dengan senyum mengejek. Alasan apapun yang akan Panji ucapkan tidak akan mempengaruhi Winda juga orang tuanya. Kekecewaan atas pengkhianatannya sangat membuat sakit juga lara yang amat dalam. Sahabat Areta, ujar Panji. Ya, Alinda adalah sahabat Areta. Mana mungkin kau tidak tahu? Sedang Alinda saja sering jalan dengan Areta. Tidak Win, aku sungguh tidak tahu. Sejak berhubungan dengan Areta, hanya Dina yang aku kenal. Dan Doni juga Sony. Yang lainnya aku tidak pernah tahu. Pertunangan itu kehendak Mbak Vika. Sungguh aku sangat mencintai Areta. Hanya dia Win, ucap Panji dengan tertunduk. Pengkhianat tetap pengkhianat. Tidak ada alasan dibalik itu semua. Jika bukan kehendakmu dan hanya keinginan Vika, kamu bisa menolaknya bukan? Aku sudah menolaknya Vin. Tapi apa? Kau takut Vika mencabut jabatanmu? Kau takut kehilangan pekerjaanmu? Apa kau pikir itu alasan yang masuk untuk mengkhianati Areta juga kami? Sekarang lebih baik kamu pergi. Rumah ini sudah tertutup rapat untukmu. Winda dan juga Hilma berlalu meninggalkan Panji. Bian pun mengikuti langkah anak dan istrinya tanpa mendengar penjelasan yang Panji lontarkan. Panji pun terduduk mengingat kesalahan yang sudah ia lakukan. Bahkan penyesalan ini
tidak bisa diganti dengan kata maaf meski beribu maaf. Panji akui andai dirinya tidak tergoda, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Andai dia bisa mengambil keputusan tanpa harus takut oleh tekanan Vika, mungkin saat ini Aretha masih ada. Panji pun bangkit dan beranjak, meninggalkan kediaman Hilma. Dengan hati yang kacau, Panji mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, dia enggan kembali ke rumah sakit dan memilih kembali ke villa. Namun karena pikirannya yang kacau serta membawa mobil dengan kecepatan tinggi di jalanan curam, membuat mobilnya sulit untuk dikontrol dan akhirnya membuat mobil yang ia bawa terjungkal. Mobil yang Panji kendarai mengalami kecelakaan, membuat dirinya terpental dan mobilnya terbakar. Isma dan Vika tengah duduk menunggu keadaan Juna membaik. Namun saat melihat keramaian, Isma menoleh dan melihat mobil ambulan yang mengeluarkan seseorang. Isma terbelalak melihat sosok yang dikeluarkan dari mobil jenazah. Panji? Kenapa Isma? Tanya Vika keheranan. Itu Mbak, Panji. Vika pun menoleh mengikuti arah telunjuk Isma. Namun seketika matanya melotot melihat siapa yang dibawa oleh perawat. Panji? Isma dan Vika pun berhambur mendekati perawat yang membawa Panji dan sangat shock melihat keadaan Panji yang sangat mengkhawatirkan. Suster, adik saya kenapa sus? Dia mengalami kecelakaan di jalan menuju desa Gunung Kulon. Kalau tidak salah, tepat di hutan larangan dan mobilnya pun terbakar. Apa? Kecelakaan? Saya permisi dulu, harus segera memberitahu dokter agar secepatnya menangani pasien. Silakan ibu tunggu di sini. Perawat pun berlalu dan memasuki ruang operasi guna mempercepat menangani keadaan Panji. Keadaan Panji yang terluka parah, wajahnya hancur terkena serpihan kaca, sehingga membuat dokter harus segera menolongnya. Vika dan Isma terisak, tangisnya pecah, segala perasaan terus mereka rasakan, penyesalan dan kata hilaf kini tiada guna. Kenapa masalah ini terus bertubi-tubi? Masalah Juna saja masih sangat runyam, sekarang ditambah Panji. Lirik Vika dengan terseduh. Ini salah Mbak. Ini semua salah Mbak. Apa maksud kamu Isma? Kenapa kamu malah nyalain Mbak? Andai Mbak tidak memaksa Panji untuk bertunangan dengan Alinda, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang Panji seperti ini karena Mbak. Andai Aretha masih ada, dia tidak akan seperti ini. Cukup Isma. Apa Mbak? Kenapa? Marah dengan apa yang Isma katakan? Namun itu kenyataannya. Vika tidak mampu berkata-kata. Apa yang dikatakan Isma ada benarnya, namun mereka tidak tahu perdebatannya didengar oleh Alinda. Jadi Panji menerima pertunangan denganku hanya karena Vika? Lirik Alinda. Alinda pun berlari meninggalkan rumah sakit dengan sesak dan sakit karena kenyataan bahwa Panji tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya. Begitupun dengan Isma dan Vika, mereka sama-sama diam. Namun saat menunggu dokter keluar, terdengar suara yang tidak asing baginya. Vika, Om, Tante. Vika dan Isma menoleh mendengar suara yang memanggil namanya. Di mana Arjuna, Vika? Arjuna di ruang mawar nomor 567 Tan. Lalu kenapa kalian di sini? Panji kecelakaan, sekarang lagi ditangani dokter. Panji, kenapa kebetulan sekali? Ada apa ini, Pak? Perasaan Mama tidak enak, ucap Roya ibu Juna. Sabar, Ma. Namanya kecelakaan, tiada yang tahu, jawab Budi ayah Juna. Ya sudah, Om dan Tante jenguk Juna dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa beritahu Tante. Iya Tan. Isma dan Vika kembali duduk, masih menunggu kabar Panji yang belum terlihat tanda-tanda dokter keluar dari dalam ruangan operasi. Apa mereka tahu jika Juna sedang dalam pengawasan polisi? Tanya Isma. Belum, Mbak belum mengatakan apa-apa. Biarlah polisi yang menjelaskan semuanya. Sedang mereka sibuk dengan perasaan dan pikirannya masing-masing, terdengar suara pintu terbuka dan seorang dokter keluar. Dengan sedikit penasaran, Isma dan Vika mendekati dan bertanya keadaan Panji. Namun terlihat raut wajah kecewa sang dokter, sehingga Isma dan Vika berpikir terjadi sesuatu pada Panji. Dokter, apa adik saya baik-baik saja? Ujar Isma dengan raut wajah gelisah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.